Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Syukur alhamdulillah, gembira sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita panjatkan terhadap Nabi kebanggaan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dengan tangannya sendiri. Dikutip dari buku bertajuk Surga yang Allah Janjikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana Allah atau Arsy. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun surga Firdaus dengan tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Hadis riwayat Baihaqi. Abdullah bin Umar berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4 hal dengan tangannya: singgasana atau arsy, pena atau kalam, surga Adam. Lantas Allah mengatakan kepada semua makhluk, jadilah, maka semua itu terjadi. Lantas siapa orang-orang yang bisa masuk dalam surganya? Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Berikut penjelasan dari masing-masing golongan yang dirindukan surga. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran atau talil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, maka hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Kecuali mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.